Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Alhamdulillah. Belum pernah kita tahu jawabannya ke selamat pagi kan? Apa jawabannya kalau selamat pagi? Nah itu sudah tahu. Kenapa tidak diulangi? Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Pagi wesen bisa hukum yes. Itu ya. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, wesen bisa hukum yes. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Sekarang pertemuan berapa sebenarnya? Yang kelima. Tapi kita berulang berapa kali? 6. Berarti kalian undang sama saya. Pertemuannya mau 5, pertemuan sebanyak 5 kali tapi dia sudah 6. Saya melebihi waktu ya. 3 kali. Apa yang pertama materinya? Yo. Apa? Pengertian pajak. Apa yang kedua? Teori apa? Teori pajak. Maksud teori pajak. Teori pembenaran. Iya, teori pembenaran penghutan pajak. Dan hari ini yang ketiga ya. Nah, hari ini saya masuk pada materi fungsi pajak. Fungsi pajak. Susah saya besar tidak? Bisa lihat ya. Kemudian kita masuk pada asas-asas perpajakan. Pajak sama lah ya. Pajak lah. Perpajakan pajak. Yang berapa sekarang? Tidak boleh, bisa terlambat. Tinggal saja ya. Sebagai fungsi pajak ya. Fungsi pajak, asas-asas pajak. Nah, silakan dengarkan sambil ada yang perlu dicatat, yang perlu disalin ya. Nah, saya masuk pada fungsi pajak dulu. Fungsi pajak ini sebenarnya dapat kita lihat di dalam pengertian pajak yang diberikan oleh para pakar yang sudah saya terangkan pada pertemuan pertama yang lalu. Semua ahli pajak menyatakan bahwa pajak itu salah satunya adalah iuran dinilainya, iuran yang dapat dipaksakan ya. Yang dapat dipaksakan, kemudian di akhir katanya selalu ditambahkan untuk membiayai atau untuk menciptakan kesejahteraan umum. Ada yang menyatakan bahwa untuk membiayai produksi negara atau untuk membiayai pengelolaan negara dan sebagainya, atau untuk membiayai pembangunan dan sebagainya ya. Nah, dari kata-kata itu sudah ada fungsi pajak. Fungsi pajak ya. Jadi fungsi pajak itu yang pertama yang paling ya, tapi yang paling orang ingat itu fungsi yang pertama adalah fungsi
budgeter. Fungsi budgeter atau budget, atau budget. Atau budget. Ini ya. Budget. Ya. Budgeter ya atau budget. Atau budget tak? Kalau bicara budget bicara masalah apa itu? Kalau bicara tentang budget. Apa? Uang itu ya. Kemudian yang kedua itu fungsinya adalah fungsi reguler. Fungsi reguler. Nah, fungsi ini yang tidak ada disampaikan oleh para ahli pajak dalam pengertian pajak. Kebanyakan tapi semua ahli pajak menyatakan bahwa dalam pengertian pajaknya mereka selalu menyatakan bahwa pajak itu untuk membiayai pembangunan, pajak itu untuk membiayai pengeluaran pemerintah, pajak untuk membiayai pengeluaran produksi negara, masuk barang dan jasa. Ya, nah, itu tetap pada fungsi budget tadi. Kalau fungsi budgeter ini kita istilahkan juga sebagai nama lainnya dia fungsi fiskal. Fiskal atau tulisan aslinya begini fiskal. Ya, silakan pasal perjalanan. Fiskal itu kalau kita artikan secara umum, ada kebahasaan dia adalah keranjang uang. Ya. Kau tahu keranjang tak? Tahu keranjang? Kau mata keranjang tahu juga. Ya. Jadi keranjang uang. Kayaknya saya tidak masuk syutingan jadi tidak apa-apa lah sih kita buat telepon. Jadi budgeter itu sama dengan fiskal, ya. Jadi ini fiskal ini sama keranjang uang. Kalau kita bicara masalah bahwa pajak itu berfungsi seperti keranjang uang, berarti tujuan utamanya adalah mengisi kas negara, ya. Jadi fungsi pajak sebagai budgeter adalah pajak sebagai tempat ya atau sarana memasukkan uang sebanyak-banyaknya kepada negara, jadi mengisi kas negara. Nah, negara ini adalah rumah tangga. Negara ini rumah tangga kita bersama, rumah tangga semua penduduknya. Paham sampai sini? Fungsi pajak saya baca dulu, sebentar waktu lagi lama-lamanya. Ada pertanyaan terkait dengan fungsi budgeternya pajak? Jadi silakan di dalam kalimatnya yang jelas intinya bahwa fungsi pajak yang budgeter, fungsi pajak budgeter adalah berfungsi untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kepada negara. Jadi fungsinya adalah untuk mengisi kas negara sebanyak-banyaknya. Makin banyak makin bagus. Itu fungsi pajak ya. Fungsi pajak pertama ya, atau fiskal. Fiskal namanya keranjang uang atau kantong uang juga boleh. Jadi di sini intinya kalau kita bicara fungsi pajak sebagai budgeter, maka pajak itu akan memberikan tarif ya atau memungut pajak kepada masyarakat, kepada rakyatnya. Karena dia tujuannya satu atau fungsinya itu, fungsinya adalah untuk memasukkan uang sebagai pemasukan ya, sebagai pemasukan uang ke negara. Makin banyak yang masuk uang ke negara, maka dianggaplah bahwa fungsi pajak itu semakin berfungsi, semakin efektif. Tapi kalau dimasuk tidak ada berarti tidak efektif. Ini dalam
dalam tataran fungsi pajak daerah pajak. Fungsi pajak daerah, ya. Ya, pajak. Nah, kemudian fungsi yang kedua adalah reguler. Pajak berfungsi sebagai reguler. Artinya, apa itu namanya? Apa itu namanya reguler? Reguler namanya adalah mengatur. Mengatur, ya. Jadi ini fungsi pajak yang mengatur. Apa yang diatur sebenarnya? Yang diatur sini adalah tujuannya. Tujuannya adalah untuk apa? Tujuan pajak untuk apa? Untuk Kesejahteraan. Iya. Untuk kesejahteraan rakyat. Ini yang diatur. Sedangkan pajak daerah ini tujuannya sebenarnya untuk kesejahteraan rakyat, tapi dia lebih utama tujuannya adalah untuk memperkaya negara. Jadi kalau pajak daerah tujuannya adalah untuk memperkaya negara, mendapatkan penghasilan sebanyak-banyaknya dan dimasukkan ke dalam negara. Ya, sedangkan fungsi pajak yang reguler adalah untuk kesejahteraan rakyat, sebenarnya sama. Dan kalau negara sudah kaya raya, ya, maka rakyat sudah bisa sejahtera. Secara teori, sejahtera kalau pejabatnya tidak korupsi. Kalau korupsi ya lain lagi. Nah, reguler ini tujuan utamanya untuk kesejahteraan rakyat. Nah, apakah pertanyaan lagi muncul? Apakah kesejahteraan rakyat itu hanya bisa didapatkan dengan cara membuat negara jadi kaya? Tentu tidak selalu. Ya, tidak selalu negara jadi sudah kaya maka rakyatnya ikut jadi kaya. Terbukti kita Indonesia itu kaya atau tidak? Iya. Kayaknya dilihat dari mananya? Dari apanya? Sumber daya alamnya. Jadi kekayaan suatu negara itu dapat dari sumber daya alam juga sumber daya manusia. Dapatkan dari situ. Kita punya gas, kita punya minyak, belum kita punya rempah-rempah yang dijual sana sini. Itu semua kekayaan. Ya, kita punya sandal, sandal lagi. Pangan, ya, pangan kita sudah banyak. Beras itu di mana-mana ada, ya, yang tidak ada uangnya. Betul tidak? Betul. Banyak beras dan beras tetangga. Tapi secara alam kita punya beras luar biasa. Sawah di mana-mana ada. Ya, apalagi sumber lautnya, ikannya. Ikan kita melimpah ruah. Di Kolaka ini ikannya, di Kolaka ini terkenal dengan daerah pantai laut. Ya, tentu hasil lautnya luar biasa. Kalau luar biasa tentu akan melimpah ruah. Kita pilih ikan apa saja ada. Tapi kenyataannya kalau tentu yang ada cuma ikan apa? Ikan baru saja. Itu ya. Jadi reguler ini artinya fungsi pajak sebagai reguler adalah pajak berfungsi untuk mengatur kesejahteraan rakyat. Dia mengatur. Nah, dalam fungsi ini tidak selalu memungut pajak tinggi itu yang nggak berhasil. Bahkan menyediakan pajak untuk beberapa produk itu bisa dianggap berhasil, bisa dianggap efektif. Misalnya, kalau beras lagi kurang di negara kita, contoh ini ilustrasi. Beras lagi kurang di Indonesia,
Kemudian pemerintah punya kebijakan untuk mengimpor. Impor pada luar masuk ya. Ya. Pemerintah punya program untuk memberikan izin keluar masuk ke Indonesia. Ya. Tapi karena ya beras dari luar itu biaya cukainya tinggi, maka tentu setelah masuk Indonesia maka berasnya menjadi mahal. Kalau jadi mahal berasnya kira-kira kayak bisa beli tidak semuanya, tidak kan? Pasti ada rakyat tidak bisa beli, atau ada yang beli lagi campur dengan jagung. Bagus kalau jagung, kalau buat campur dengan pasir itu sehingga pemerintah atau negara kita ini punya program meniadakan pajak impor beras tadi, sehingga pajak dari luar masuk tanpa pajak ketika masuk dalam negara kita yang menjadi murah gitu. Jadi ini reguler fungsinya adalah untuk mengatur apa diatur ekonomi, tatanan ekonomi. Kalau beras meningkat tinggi, kemudian masyarakat tidak mampu beli, ditambah lagi berasnya timbul hilang, maka bisa terjadi namanya huru hara di negara kita. Kalau banyak orang lapar itu banyak orang marah-marah, ya. Tapi jangan bilang kalau begitu yang marah nanti yang marah, tidak. Kalau banyak orang lapar di negara ini banyak huru hara, banyak pencurian, ya. Walaupun ya selalu orang mencuri karena lapar. Dan kebanyakan mencuri karena lapar dan sebagainya, sehingga diatur supaya ekonomi kita stabil dan terhindar dari yang namanya ya bisa pergolakan yang panas dalam negara. Tujuan ini jadi untuk menstabilkan ekonomi supaya kalau ekonomi sudah stabil maka semua rakyat yang mampu membeli bahan-bahan pokok yang diinginkan, ya begitu. Jadi tidak selalunya kalau bicara masalah pajak yang berfungsi reguler, dia tidak selalu memberikan pungutan pajak yang tinggi. Ya, karena untuk mengatur perekonomian supaya stabil agar ekonomi mampu dijangkau semua masyarakat dalam suatu negara, maka pajak itu dihilangkan. Ya, pernah dengar pemutihan? Pernah? Ini paling orang suka pemutihan, ya. Ini itu rata-rata warna hitam, dia suka putih, cari yang putih-putih. So, pemutihan itu salah satu contoh fungsi pajak yang reguler. Kalau fungsi pajak itu tidak mungkin, ya, tidak mungkin itu STNK memutihkan pajaknya. Itu kan penghasilan juga, ya. Itu pajak juga namanya. Tidak mungkin diputihkan. Kalau kita bicara masalah fungsi pajak budget, ngapain diputihkan? Kamu makin baik dan makin bagus, ya. Tetapi lain faktanya. Kalau tidak dibuktikan maka banyak orang yang menghindar dari pajak, menghindar. Ya kalau ketemu polisi sebelumnya, si pandu motor boleh dilangkapi, nanti polisi hilang ambil lagi motornya, kamu gitu. Jadi tidak bayar pajak. Kalau dibuktikan maka dendanya dianggap tidak ada. Yang 3 tahun dianggap 1 tahun saja, jadi 2 tahunnya bonus. Itu bisa menambah penghasilan lagi. Ketika itu juga, ya itu maksudnya. Jadi misalnya masalah fungsi pajak yang reguler tidak harus memungut pajak baru dianggap efektif pajak. Tanpa pajak itu dianggap efektif. Ya. Tujuan tadi untuk kesejahteraan rakyat. Jadi kesejahteraan rakyat itu dapat dengan menstabilkan harga kita, ya, menstabilkan ekonomi bangsa. Ada pertanyaan? Sebelum saya duduk, karena kalau saya duduk saya malas berdiri. Soalnya belum puasa ini bilang capek. Ada? Tidak ada ya? Baguslah kalau tidak ada biar kita cepat pulang. Nah sekarang kita masuk pada asas pajak. Banyak asas di sini daripada ahli, dari para pakar pajak, tapi saya cuma akan menyampaikan 7 asas, ya. Ya hampir sama, hanya bahasanya yang berbeda, ya. Yang pertama asas kesamaan.
Asas persamaan. Apa itu persamaan atau kesamaan? Asas kesamaan, biasa dengar ya? Kesamaan. Utanya mahasiswa itu kalau pas menunggu-nunggu hasil selalu ingin ada kesamaan. Kesamaan di nilai yang bagus. Pertamanya yang satu nilai A, dia selalu minta kesamaan juga nilai A. Begitu toh? Begitu kalian tuh? Ya misalnya Bahari itu bahan. Oh Bahari, oh bahan itu anggota legislatif yang duduk ya, yang terpilih. Bahari. Misalnya Bahari kalau nilai A, yang lanjut sampingnya ini ikut juga meminta nilai A. Ada A kesamaan Pak, ya. Asas kesamaan. Nah, apakah kesamaan ini? Ya, seperti kata-katanya bahwa asas ini menyatakan bahwa setiap orang harus diberikan diberikan atau dipungut pajak yang sama. Dengan dasar ya ada kesamaan dalam kedudukan atau status. Jadi karena ada kesamaan statusnya, ya kesamaan kedudukannya atau kesamaan penghasilannya, maka menurut asas ini maka setiap orang harus diberikan pajak yang sama pula. Tidak beda-bedakan ya. Yang si A penghasilannya 5 juta, ya. Si B penghasilannya 5 juta, maka diberikan pajak yang sama. Itu contoh ya. Gampang nih ya. Kesamaan. Nah, kesamaan ini itu menghindari diskriminasi. Ya. Jadi diskriminasi. Asas kesamaan itu biasa pula disebut dengan asas keadilan, ya. Tapi keadilan distributif. Keadilan itu ada 2 tuh. Ya. Masih ingat keadilan ada berapa jenis? Menurut Aristoteles, keadilan ada berapa? Ada keadilan. Ayo, masih ingat? Ini teori hukum ini, asalnya hukum. Ada berapa keadilan? Keadilan apa? Jenisnya? Keadilan, satu orang nyaut. Satu keadilan. Ini biasanya saya nggak usah bahasa Inggrisnya. Kita harus sendiri juga ini. Keadilan apa? Masa tidak masa lupa. Ayo, pulpen. Apa pulpen? Keadilan mana Fatma? Keadilan apa? Keadilan? Iya itu bisa bilang. Keadilan distrik. Yang kedua keadilan. Beda itu penjabarannya. Yang umumnya apa? Keadilan. Ini distributif, ini mengenai kesamaan. Ya. Jadi mendistribusikan itu minta orang sama semua. Apalagi kedua keadilan. Yang umum saja. Apa? Apa yang paling terkenal? Ini dua keadilan yang paling terkenal. Apa? Keadilan. Contoh, ya. Kalau Bahari itu misalnya jawabannya dia itu di final ini 100. Kemudian Fatma ini jawabannya di final itu 10. Ya. Bahari 100, Fatma 10. Maka supaya adil, maka Baris kasih nilai A, Fatma nilai E.
Mudah-mudahan tidak begitu ya. Contoh saja contoh ya contoh. Apa itu adil? Adil. Kalau adil maka apa namanya? Tidak apa namanya? Hah? Disebut kalau semua sekali sama. Iya. Iya perbedaan. Jadi dalam keadilan sebutannya itu berarti semua harus sama. Keadilan itu justru di keadaan tertentu itu beda itu sudah masuk keadilan. Ya. Apa? Berbeda Pak. Iya. Bukan berbeda. Maksudnya dalam untuk mencapai keadilan itu ya terkadang beda hasil itu sudah menuju keadilan. Membedakan pemberian kepada seseorang itu justru bisa menunjukkan keadilan. Kalau semua di sini kasih nilai A, justru tidak ada adil. Kalau semua nilai A semua ya. Kalau semua saya nilai A, baik yang hadir maupun tidak hadir, baik yang ikut ujian maupun tidak ikut ujian, baik yang hasilnya 0 sama sisa semua A, lu ngapain kita kuliah? Justru tidak adil, itu masalah distributif. Karena distributif, apa kalian distributif? Memberikan sesuatu kepada yang sama, memberikan sesuatu yang sama pada setiap orang. Kalau itu yang tadi saya contoh apa? Keadilan. Ayo, kalian apa ini? Saya kasih sepotong. Profesionalitas. Apa? Proposal. Profesional. Proporsional. Keadilan proporsional. Atau tiga ini proporsional, ya atau proporsionalitas sama. Keadilan proporsional memberikan ya sesuatu kepada orang lain berdasarkan kemampuannya. Masa ini mampunya A, ya yang satu mampunya B tapi sekat semua A atau sekat semua B, tidak adil. Ini sini menghargai, jadi sini ada penghargaan, ya. Ini keadilan yang menghargai kalau saya menghargai jadi kayak seseorang. Masa ada yang batin tulang belajar siang malam, ya tidak kentara mana siang malam, semua sama dengan siang, ya. Sementara yang satu cuma ongkang-ongkang kaki di rumahnya main PlayStation, chat sama pacarnya, malam minggu ketemu sama pacarnya, tidak pernah belajar, ya. Setelah keluar nilainya sama nilainya dengan yang setengah mati belajar, ya setengah mati nggak mati, cuma setengah mati. Berarti tidak adil. Walaupun saya sendiri mengakui bahwa tidak semua orang belajar itu lulus, iya loh. Jangan kira bahwa semua orang belajar itu lulus. Tidak semua orang belajar itu lulus. Tidak semua orang belajar yang setengah mati itu lulus. Tidak semua. Jangan kira saya setengah mati Pak ini belajar. Pak saya setengah mati Pak belajar, kasihan. Ya, siang menjadi malam, malam menjadi siang. Dia minta aku sudah lari masuk, tidak pernah tidur. Tapi kenapa saya nilai B tidak A? Ya sudah, itu kemampuanmu, terima. Atau dia bilang kenapa saya nilai C? Ya. Sementara teman saya itu nanti belajarnya siang-siang, kalau malam dia tidur. Ya kemampuan kalian beda. Ada orang yang belajarnya dia hanya ngintip-ngintip sedikit begini baca, dia sudah paham isinya apa dan sudah lengkap di otaknya. Ada orang paham sesuatu tapi dia tidak ingat, itu yang paling parah itu. Dia paham, saya paham Pak itu keadilan proporsional, keadilan distributif, saya paham Pak. Begitu ditanya, lalu apa itu keadilan distributif? Ya. Itu kalau sikat gigi, kalau sikat gigi boleh ke kita. Itu. Ada orang paham tapi yang dipahami dia tidak ingat. Yang saya butuhkan yang kalian ingat. Ya. Yang kalian ingat dan yang kalian ingat itu adalah yang benar, bukan yang salah. Yang asal menulis. Seperti itu ya. Jadi jangan, saya ingin begini, saya tidak mau mematahkan semangat kalian bahwa orang belajar belum tentu lulus. Ya. Saya tidak pasti untuk mematahkan, tapi saya ingin kalian
istilahnya saya ingin kalian menyadari kenyataan. Ya. Saya tidak menyatakan bahwa kalian itu dasarnya sudah tidak. Jadi kalau Anda sedang belajar matematika kemudian nilai E, lalu yang menstigma dari saya sudah memang tidak seperti itu. Mungkin belum rezekinya kalian. Kan ada cobaan. Iya kan? Diuji lagi keteguhan kalian. Diuji semangatnya kalian sampai di mana. Seperti itu. Jadi jangan kecewa kalau sudah belajar 100% penuh tapi ya tidak lulus. Kan belum tentu itu. Apa yang kalian pelajari, apa yang kalian ingat di 2 hari yang lalu kemudian diteskan di 2 hari kemudian kalian ingat terus. Tidak mungkin ya. Karena namanya laptop saja punya spek yang berbeda-beda ya. Laptop, handphone punya. Ada yang RAM-nya 1 GB, ada RAM-nya 5 GB, beda itu. Kalau RAM-nya 1 GB itu begitu masuk 2 GB, begitu dia konsumsi 2 GB dia hang langsung, error. Seperti itu manusia. Makanya kalian